Halo, selamat siang, eh, selamat siang Bapak Ibu. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang mungkin 2 hari ke belakang menjadi trending topik di beberapa grup saham. Saham tersebut adalah saham BRIS atau Bank BRI Syariah. Nah, ini saham BRIS, Bank BRI Syariah, ini saham BRIS. Nah, apa yang unik dari saham ini? Bentar, saya buka dulu BRIS. Nah, ini adalah grafik saham BRIS. Grafik saham BRIS. Jadi kemarin di grup Telegram saya sempat bilang bahwa ada akumulasi bandar yang cukup besar di tanggal 5 Mei kemarin. Tanggal 5 Mei kemarin. Ada akumulasi cukup besar dan kemarin tanggal 6 harganya turun. Nah, harga turun dan begitu saya lihat bandarmologi chart, grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi bandar masuk, tahu-tahu bandar turun cukup besar. Bandar jualan. Jadi cuma berselang 1 hari bandar yang masuk langsung jualan. Nah, terus saya coba buka untuk broker summary-nya seperti apa. Dan di broker summary-nya saya menemukan hal yang menarik. Hal yang menarik itu apa? Hal yang menarik itu ini. Pada tanggal 5 Mei itu ada broker. Nah, saya perbesar aja. Nah, pada tanggal 5 Mei itu ada broker YP dan YB yang melakukan akumulasi. Ada broker YP dan YB yang melakukan akumulasi dengan harga average 242. Nah, selanjutnya di hari setelahnya atau kemarin atau 6 Mei itu ada distribusi yang dilakukan oleh YP dan YB lagi dengan jumlah nominal volume atau lot yang tidak jauh berbeda di harga 277. Dan singkat cerita, kalau digabungkan kedua periode 5 sampai 6 ini YB-nya menghilang, YP dan YB-nya menghilang. Artinya apa? Artinya ya simply YP dan YB berhasil jualan di harga untung 1 hari. Nah, sebelum masuk ke analisanya, sekali lagi saya mengingatkan bahwa broker itu bukan bandar. Jadi broker itu cuma kendaraan. Jadi di sini saya beberapa kali akan bilang bandar yang menggunakan broker YP dan YB. Jadi bukan YP dan YB-nya bandar, tapi kebetulan dipakai oleh pihak yang sepertinya bandar. Jadi kalau kita di sini kita langsung ke case-nya. Kalau di sini kita lihat YP dan YB-nya menghilang. Nah, sekarang kita coba cek. Grafik intraday untuk saham BRIS tanggal 5. Tanggal 5. Bukan, tanggal 5. Ini tanggal 5 Mei. Nah, ini tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei kita tahu saham BRIS itu ditutup auto reject atas. Auto reject atas di harga 256 kalau saya nggak salah. Di harga 256 dan ini ada 3 warna. Yang merah ini YP. Jadi yang merah ini adalah grafik kepemilikan atau grafik kepemilikan saham BRIS oleh YP, oleh Mirai Asset Sekuritas di hari tersebut, di tanggal 5. Tanggal 5 atau kalau di chart di candle yang hijau tebal. Nah, di sini tanggal 5. Oke. Tanggal 5. Nah, kalau kita lihat sepanjang perdagangan itu yang mengendalikan harga itu YP. Dimulai dari harga naik, YP mulai beli, lalu semua dikereknya sama YP sampai atas. Semua dikerek sama YP sampai atas. Nah, di sini YB mulai masuk, broker biru itu YB. Nah, broker YB di sini mulai masuk, YP-nya bagi barang. Jadi YB-nya posisinya ngantri di air kanan. Biasa kan ada antrian lot besar di outrage kanan, itu YB-nya ngantri. Nah, lalu setelah YB-nya ngantri,
dikasih barang sama si YP, singkat cerita. Kita nggak tahu apakah YB dan YP ini orang yang sama, tapi melihat dari pergerakan broker summary-nya sepertinya iya. Nah, YB-nya dikasih barang, singkat cerita YB punya barang, YP punya barang. Closing lah market. Market tutup, lalu selanjutnya 6 Mei atau kemarin itu harga saham BRIS sempat naik lagi tapi ngedrop lagi. Bahkan candlenya jelek banget secara TA. Dan volumenya pun lebih tinggi daripada volume kemarin. Nah, artinya mungkin indikasi cuci gudang kalau menurut TA. Nah, sekarang kita lihat intraday tanggal 6. Jadi kalau tadi tanggal 5, ini intraday tanggal 6. Oh, saya lupa jelasin. Kalau grafik yang kuning ini adalah investor retail. Investor retail minus YP. Karena pergerakan YP-nya anomali, jadi saya exclude YP-nya, dan inilah kira-kira line pergerakannya untuk tanggal 5. Nah, sekarang masuk ke tanggal 6. Nah, di awal pembukaan itu broker YP langsung jualan. YP warna merah ya. Jadi broker YP langsung jualan, lalu diikuti oleh broker YB. Tapi yang menariknya harga sahamnya naik. Kenapa YB-nya jualan, harga sahamnya bisa naik? Karena menurut saya mereka berhasil apa? Jadi di market itu ada yang namanya saya pernah diajarin. Di market itu ada yang namanya aksi reaksi. Jadi kalau kamu mau coba jadi mungkin jadi bandar atau jadi orang yang mempengaruhi harga, caranya simple. Kamu buat aksi supaya market bereaksi. Jadi kamu buat triggernya dulu. Supaya market bereaksi. Nah, triggernya apa? Misalkan triggernya ya kemarin saham BRIS auto reject atas aksinya dan naik lagi harganya, mungkin investor retail lihatnya udah merah. Nah, dari sini, dari aksinya si bandar ini, investor retailnya bereaksinya ngapain nih? Hajar kanan. Kenapa retailnya hajar kanan? Kenapa investor retailnya hajar kanan? Biasanya bidnya ditebelin, cuma kita nggak bisa lihat karena order booknya udah berubah. Saya nggak ngikutin pas di marketnya, cuma saya yakin bidnya tebel-tebel waktu itu. Dan kalau bid tebel-tebel itu adalah salah satu aksi yang dibuat bandar dengan mengharapkan reaksinya apa ya? Retailnya hajar kanan, harganya naik. Retail hajar kanan, harga naik, bandar bisa jualan. Dan di sini bandar jualan, YB barang habis di 280-an, harga naik tuh sampai 305, lalu sisanya YP yang guyur ke bawah sampai habis. Dan investor retail, kalau kita lihat di sini, investor retail dari kepemilikannya ya turun juga, cuma masih belanja, dalam posisi masih belanja positif. Ini investor retail seperti itu. Nah, jadi kuat kemungkinan, ini cuma analisa aja, kuat kemungkinan bahwa YP dan YB adalah pihak yang sama dalam artian bukan satu nama. Kenapa? Karena kalau satu nama transaksi itu kena peringatan dari OJK karena masuk transaksi semua atau transaksi fiktif. Tapi kalau beda orang, beda nama akun, nggak ada hubungan apa-apa, ya itu boleh-boleh aja. Sama kayak Bapak beli saham dari saya jual ke Bapak, sama kayak transaksi biasa. Cuma memang kalau bandar itu kan ada ininya, ada tim-timnya. Ada tim yang tugasnya ngumpulin barang, ada tim yang tugasnya nanti jaga harga dulu sebentar, ada tim yang tugasnya ngapain lagi, sampai akhirnya dengan perhitungan segala macam mereka bisa jualan dan mereka bisa untung. Nah, itulah. Jadi buat saham BRIS nextnya seperti apa? Kalau menurut saya dengan saham BRIS sekarang rasanya untuk Jumat besok akan lanjut turun. Kita lihat aja apakah bandarnya main lagi di sini, akumulasi lagi atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya bukan tidak mungkin harganya balik lagi ke 200 bahkan ke 150 180-an seperti itu. Cuma ya kita nggak tahu deh
Karena saya dapat info juga katanya, oh yang goreng saham BRIS ada live YouTube-nya segala macam. Nah, itu ya mungkin juga mereka pakai JP sama pakai YB. Yang pasti mereka terkoordinir dengan baik dan mereka eh, apa ya terkoordinir dengan baik aja. Mereka terkoordinir dengan baik dan sistematis. Seperti itu. Jadi bagi yang belum punya saham BRIS, saya rasa nggak bijak kalau besok langsung beli. Lebih baik tunggu dulu, tunggu akumulasinya berjalan, akumulasinya stabil, baru mungkin saham ini menarik. Cuma kalau sekarang naiknya pun karena berita kemarin saham BRIS labanya kalau nggak salah naik berapa puluh persen gitu, berapa puluh persen saya lupa. Karena sentimen itu harga loncat dan ternyata ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak, oleh beberapa kepentingan seperti itu. Jadi itulah untuk saham BRIS. Saham BRIS dan ini summary-nya tadi yang di awal di summary-nya. Jadi YP dan YB-nya menghilang. YP dan YB-nya menghilang. Seperti itu. Jadi saya lihat mereka berhasil membuat aksi agar retail bereaksi. Jadi selamat buat bandar yang kemarin menggerakkan saham BRIS karena cuan satu hari hampir 10% lebih. Jadi congrats. Dan begitu kira-kira analisa saya mengenai pergerakan harga saham BRIS 2 hari ke belakang. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada saham menarik lagi, yang pergerakan bandarnya menarik lagi, coba saya bahas lagi. So far saya baru nemu BRIS ini kemarin, karena BRIS ini sempat jadi hot topic di beberapa forum saham. Seperti itu. Oke. Mungkin sampai di sini. Thank you. Semoga bermanfaat dan stay safe.